Saya mengikuti Tuhan bukan karena dari orang lain atau dari seorang mempengaruhi saya, tapi saya mengalami secara pribadi. Saya percaya bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus. Firman-Nya berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Salam, nama saya Usman. Saya berasal dari Ende Flores. Sebelumnya saya adalah seorang Muslim. Mengenal Tuhan secara pribadi sekitar bulan Maret tahun 2003. Saya adalah seorang atlet, mantan atlet nasional di bidang tinju. Kehidupan sebelum kenal Tuhan, sangat mungkin tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tahun 2002 saya mengenal istri saya yang sekarang. Kami menikah secara Islam dan saya mengirim untuk tinggal di rumah saya yang di Flores. Sedangkan saya di sini hidup dalam pesta pora, dalam dunia kegelapan malam, narkoba dan perempuan. Awal tahun 2003 saya mengalami satu depresi yang sangat berat. Mau dikatakan gila, bisa, karena itu depresi yang sudah mendekati gila. Jadi hidup segan, mati tak mau, apa yang saya rasakan waktu itu sebelum saya mengenal Tuhan. Tapi puji Tuhan, saya percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup saya. Tuhan mengirim seorang teman saya, almarhum Om John Duka, untuk menyampaikan kebenaran, untuk mengantar saya kepada jalan keselamatan itu melalui Yesus. Saya diajak ke seorang hamba Tuhan, Kak Usman. Mau tidak Kak Usman ikut saya, kita ke hamba Tuhan, mau didoakan. Dan saya berpikir ya sudahlah, nothing tulus. Kalau sembuh ya puji, maksudnya kalau sembuh ya bersyukur gitu. Kalaupun tidak ya tidak masalah. Jadi saya mengikuti ajakan beliau. Terus saya didoakan di daerah Keboiwo, sekitaran Keboiwo. Saya didoakan, dan setelah saya didoakan, yang biasanya malam saya nggak bisa tidur nyenyak, saya malam itu kok tidurnya nyenyak sekali. Bangun pagi seperti ada sesuatu yang baru dalam hidup saya. Kok ada yang aneh, ada yang lain. Yang biasanya susah tidur, terus gelisah, dan pagi itu saya merasa tenang. Nah saya heran, saya bilang kok bisa seperti ini. Akhirnya sudah saya panggil beliau, saya bilang, Om Jong kok bisa gini ya? Ya iya, itu karena nama Yesus. Nah, sejak saat itu saya mau kalau diajak oleh beliau. Nah saat itu saya mulai ikuti yang namanya persekutuan doa. Walaupun belum mendalami secara langsung kekristenan, tapi saya ikut saja, saya ikut ke gereja, terus diajak, tapi itu belum berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Sampai saya disuruh oleh hamba Tuhan untuk panggil kembali istri untuk datang. Jadi saya telepon istri di kampung, saya bilang, "Mak, datang sudah." Terus istri bilang, "Kenapa? Kamu sudah siap?" Karena sebelumnya saya bilang, "Mas, saya belum siap." Tapi ternyata saya di sini ya pesta pora, hidup dalam kegelapan lah, hidup belum mengenal Tuhan. Akhirnya bulan April tahun 2003, 1 bulan setelah saya mulai mengikuti persekutuan doa, mulai didoakan oleh hamba Tuhan tersebut, istri saya datang bersama anak pertama saya. Di situ adalah awal proses daripada Tuhan. Jadi saya pikir ikut Tuhan itu gampang. Jadi dari khotbah-khotbah yang saya dengar, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada hikmat. Ternyata tidak semudah itu. Itu adalah bentuk proses Tuhan untuk menuju level yang lebih baik di dalam Tuhan. Di suatu waktu ketika saya sudah mulai bergereja di gereja Bali, salah satu gereja di daerah Legian, suatu waktu saya ke gereja karena dalam hati saya berpikir setelah mendengar khotbah bahwa untuk
Kalau mengikuti Tuhan itu pasti ada sukacita, damai sejahtera, ada hikmat. Tapi saya belum mengalami itu, saya tidak mengalami itu. Saya belum. Jadi saya bawa Alkitab, kalau tidak salah hari Sabtu pagi sekitar jam 10, saya bawa Alkitab ke gereja dan saya berdoa di situ. Saya berdoa, terus tiba-tiba kok dari mulut saya ngomong sendiri. Buka di Matius 9 ayatnya 2b. Saya buka. Di situ perikopnya tertulis orang lumpuh yang disembuhkan. Dan ayat 2b-nya, percayalah hai anakku, dosamu sudah kuampuni. Jadi antara percaya dan tidak, kok bisa ya dosa diampuni. Ada senangnya juga. Ada sukacita. Terus saya langsung pulang. Setelah tiba di asrama, tidak terlalu jauh dari gereja, saya diingatkan ada suara yang berbicara tadi waktu gereja, jikalau engkau sungguh-sungguh mencari aku. Begitu lembutnya suara, dan saya percaya itu adalah suara Tuhan. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa untuk mendapatkan hikmat, damai, sejahtera, dan sukacita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, dan hari berikutnya tetap saya melakukan rutinitas sebagai pelatih dan juga ngurus rumah, kadang ikut KKR, di mana ada KKR pasti hadir. Cuman ya masih dengan proses seperti itu. Nah, saya ingin kembali ke tinju. Saya merasa saya masih bisa. Jadi antara iman dan nekat, ternyata rencana Tuhan lain. Jadi sewaktu pagi sebelum saya melakukan pemanasan di Pantai Kuta, saya merasakan ada satu sinar gitu, melingkupi saya. Mungkin sekitar 1/10 detik saya merasakan itu. Ada damai sejahtera yang luar biasa, ada sukacita. Nah, saya heran, kok bisa terjadi? 1/10 detik langsung hilang. Nah, saya bertanya, kok apa yang terjadi tadi? Dalam hati saya, kok bisa ya kayak gini? Jadi saya merasakan bahwa orang-orang di samping saya, orang-orang bule yang lagi lari, kok kecil gitu. Nah, setelah perasaan itu berlalu, jadi saya nggak jadi latihan. Saya langsung pulang ke asrama. Kebetulan tidak jauh dari rumah. Saya masih memikirkan itu saban hari. Sore saya ke sana lagi untuk merasakan perasaan yang sama itu. Ternyata perasaan itu tidak datang untuk kedua kalinya lagi. Nah, saya masih bertanya. 2 hari kemudian, teman saya, almarhum Om John Duka, membawa buku kecil karangan dari Bapak Pendeta Dr. Charles Stanley, yaitu Gembala Sidang dari Gereja Baptis Amerika. Itu berjudul Kuasa Salib Kristus. Nah, dari cerita di belakang tentang biodatanya, bahwa apa yang perjalanan kekristenannya itu dimulai sama seperti apa yang saya rasakan. Itu adalah kasih karunia dari Bapa Surgawi kepada dia, yaitu jamahan Tuhan, berkat Tuhan, kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Dibukakan hati saya bahwa itu adalah anugerah yang terindah dari Bapa Surgawi untuk saya. Saya harus sungguh-sungguh mencari Tuhan, terus untuk bisa mendapatkan hikmat dan damai sejahtera. Saya percaya bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus. Firman-Nya berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saya mengikuti Tuhan bukan karena dari orang lain atau dari seorang mempengaruhi saya, tapi saya mengalami secara pribadi melalui kesaksian yang sudah saya sampaikan tadi. Kiranya kesaksian itu menjadi berkat buat kita semua. Itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati.